Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Nanti mulaikan manusia di dunia ini tidak lama. Waktu di dunia tidaklah lama. Siapa saja tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Orang-orang suci tidak bisa lama. Orang jahat pun tidak lama. Orang sakit tidak lama, orang sehat pun juga tidak akan bisa hidup lama di dunia ini. Karena memang Allah SWT menciptakan manusia bukanlah untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Nanti mulaikan Allah Ta'ala, dunia tidak bisa dibandingkan dengan negeri akhirat. Ibaratnya dunia ini satu butir pasir. Akhirat adalah tidak terbatas. Bukan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, miliar tahun, tapi selama-lamanya. Maka bila manusia ini beruntung, selama-lamanya. Kalau manusia itu rugi, juga rugi selama-lamanya. Hati mulaikan Allah Ta'ala, manusia yang pindah ke akhirat sudah sholat 1000 rakaat, berbeda dengan yang sudah sholat 1000 lebih 1 rakaat, dan itu tidak akan berubah lagi selama-lamanya. Keistimewaan dunia ini hanya satu, kita bisa beramal. Di akhirat tidak bisa beramal. Selain itu, dunia ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Dunia ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalaupun kita punya dunia seisinya, kerajaannya, teknologinya, hartanya, semuanya, itu pun tidak akan lama. Akhirnya habis, kosong, nul budul, tidak ada apa-apanya. Kalaupun kita ini di dunia ini mendapatkan segala kesusahan, itu pun juga tidak lama. Akan datang satu masa, hilang semuanya, habis semuanya. Dunia yang kita lihat sekarang ini sebentar lagi tinggal cerita saja. Ibaratnya kita ini perjalanan dari Temboro ke Jakarta, melalui Solo, melalui Yogyakarta, melalui Cirebon. Setelah sampai di Jakarta, Temboro tinggal kenangan saja, lewat sudah. Solo sudah lewat, Yogyakarta sudah lewat, Cirebon sudah lewat, Cikampek sudah lewat. Begitulah sebentar lagi. Ini hari apa nih? Hari apa? Kita akan datang satu masa, hari Selasa begini ini, kita sudah di kuburan. Hari Selasa begini ini kita sudah di kuburan.
sudah tidak di dunia lagi. Maka ketika Sayyidina Mu'ad, ketika Sayyidina Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu akan meninggal dunia, maka beliau bertanya, jam berapa nih? Tengah malam, Hudzaifah. Oh, sudah hampir subuh. Sudah hampir subuh. Maka Hudzaifah mengatakan, a'udzubillah min sabah ba'dahu nar. Semoga Allah melindungi aku, jangan sampai pagi-pagi tiba-tiba sudah sampai di neraka. Melainkan Allah Ta'ala, orang yang mati waktu sore itu paginya masih hidup, yang mati waktu pagi malamnya masih hidup. Yang mati sekarang ini tadi subuh itu masih hidup. Tidak dikira tiba-tiba sudah sampai ke negeri akhirat. Maka semulaikan Allah Ta'ala, orang yang maju mundur dalam amal, orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam amal, orang yang tidak berani mengambil keputusan untuk beramal, maka dia ini akan menyesal. Amal manusia ini mahal. Begitu mahalnya amal manusia ini, sehingga setiap amal kita ini dicatat oleh kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, dan nanti catatannya akan diberikan kepada kita saat kita di padang mahsyar kelak. Kita melihat catatan itu akan terkejut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Aneh, catatan ini aneh. Yang besar, yang kecil, semuanya tercatat komplit, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Amalan manusia ini begitu mahal, karena amalan manusia ini kan kekal, hasilnya itu kekal. Rumah ditinggalkan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, harta ditinggalkan, tapi amalan ini kekal. Kita akan lihat hasil amalan kita ini. Dan duduk di sini ini akan kita lihat hasilnya jutaan tahun, miliaran tahun yang akan datang. Kalaupun kita tidak amal, kita waktunya kosong, ngantuk, tidur, itu pun juga akan kita lihat kekosongannya berjuta-juta tahun yang akan datang. Bagaimana kalau maksiat? Orang itu melihat waktunya kosong, itu pun dia akan menyesal panjang. Bagaimana kalau waktunya untuk maksiat? Tambah lagi, dia akan menyesal panjang. Begitu semulaikan Allah Ta'ala mahalnya amal manusia ini, sehingga amal manusia ini, amalnya umat ini, semua ditampakkan oleh Allah kepada pimpinannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan, Nabi bersabda, amalan-amalan umatku ini semua ditampakkan oleh Allah kepada aku. Jadi kita ini amal ini semulaikan Rasulullah dikasih laporan, bukan hanya jamaah taskil yang dikasih laporan, Rasulullah dikasih laporan. Ya Rasulullah, ini umatmu namanya khadik, tidur, dilaporkan. Insyaallah malaikat.
Semua ini. Maka kalau kita ini amal, tanamkan dalam hati, amalan saya ini akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini hati-hati, jangan sampai buat amalan yang menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu walimah mulai kan, Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mengatakan, hari ini semua gembira, temanten gembira, mertua gembira, tamu-tamu gembira, anak-anak kecil pun semua gembira karena dikasih makan semua, makan enak. Ada orang yang tidak gembira hari ini, tapi tidak ada yang memikirkan. Siapa Syekh? Rasulullah, kata dia. Rasulullah melihat umat yang tidak pada ke masjid ini, pasti beliau sedih. Maka untuk menggembirakan Rasulullah, habis walimah ini semua bergerak ngajak orang ke masjid minimal 4 bulan, insyaallah. Itu katanya Syekh Ilyas. Saya pernah ketemu muridnya Syekh Ilyas di Miwat sana. Saya tanya, Syekh Ilyas itu dulu kok dakwah aja itu kenapa? Bagaimana dia ini kok dakwah aja terus? Maka dia ini mengatakan, saking cintanya dengan Rasulullah, saking cintanya dengan Rasulullah. Begitu insyaallah kita semua, insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, amalan manusia itu begitu mahal malaikat, sehingga malaikat Allah Ta'ala, amalan ini akan disaksikan oleh bumi yang kita pijak, batu-batu di sekitar kita, pohon-pohon, kayu-kayu, semua akan jadi saksi kepada amalan kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Itu tanah yang kita pijak, yang kita duduki, semua akan jadi saksi. Ya Allah, fulan ibnu fulan telah beramal begini di atas saya. Tapi kalau orang itu maksiat, kemudian tobat betul-betul tobat, maka Allah jadikan bumi yang dia pijak itu lupa, dihapus, kasetnya dihapus, sehingga dia tidak bisa menjadi saksi. Ditanya, apa yang telah dibuat oleh Musman ini? Kelihatannya baik-baik saja dulu. Dia lupa kalau dia ini memang baik-baik betul. Insyaallah malaikat. Jadi lupa betul. Maka kalau kita ini buat jahat, cepat-cepat taubat, jangan diam saja. Nanti kalau enggak taubat, bumi jadi saksi, malaikat jadi saksi, dicatat. Itu kalau amal itu maksiat sudah taubat, nanti di bukunya malaikat itu hilang catatannya itu hilang. Tapi kalau enggak taubat ya malah kandel. Coba amal manusia ini masya Allah ajib. Manusia itu semolehkan, kalau melek itu amal, kalau merem juga amal, kalau berdiri amal, kalau duduk juga amal namanya. Amal duduk namanya, kalau berdiri ya amal berdiri namanya. Kalau merem namanya amal merem, kalau melek namanya amal melek. Ada urusannya semua. Jangan bicara aja, nanti banyak urusannya kamu di akhirat. Bicara juga ada urusannya,
Diam itu juga ada urusannya. Diam saja ada urusannya untuk kamu nanti. Kalau diam bukan mengikuti aturan agama, nanti akan ada urusan panjang. Kalau bicara tidak ikut tertib agama, juga akan ada urusannya. Insyaallah malaikat. Bagi orang gelem amal turu, ya amalmu turu kuwi, amalmu ya amal turu kuwi. Maka sama malaikat Allah Ta'ala, coba kita bayangkan mulai pagi ini, mulai subuh tadi sampai sekarang tuh berapa juta catatan yang telah dicatat oleh para malaikat untuk kita. Oh, nggak tahu sama malaikat. Diam kita amal, bicara kita amal, duduk kita amal. Banyak amalan. Kalau kita duduk di sini semua malaikat dengan fikir agama, oh amal besar. Duduk di sini semua malaikat dengan kita mengingati Allah, itu amalan besar. Dengan mengingati akhirat, ini satu amalan besar. Dengan mencintai Rasulullah, ini satu amalan besar. Dengan niat memakmurkan masjid, ini satu amal besar. Dengan niat bagaimana umat kembali kepada agama, ini satu amal besar. Tapi kalau kita nggak mikir apa-apa, cuman pantas-pantasnya duduk gitu toh ya, nanti kita ini rugi. Cuman ditulis amal duduk itu toh. Tapi kalau kita ini ada fikir mereka, pikir hari ini saya akan mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan maksiat lagi, tidak akan lalai lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang-orang yang taubat. Kalau kita tambah lagi mulai hari ini, saya akan berjuang bagaimana agama bangkit di rumah saya, di kampung saya, di umat seluruh alam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang berjuang di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang dicor. Bukan hanya berjuang, tapi berjuang bersaf-saf, maksudnya pakai tertib, satu hati, kasih sayang. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang dicor. Insyaallah malaikat. Kalau kita ini niat sekarang, saya akan berbuat adil, tidak akan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Saya akan adil, bertindak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang-orang yang adil. Hari ini saya mulai berbuat baik terus sama orang. Saya tidak akan berbuat jahat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Itu kita niatkan semua, insya Allah malaikat. Supaya niat kita ini jadi kenyataan, maka kita keluar 4 bulan, kita latih jadi orang tobat, jadi orang adil, jadi orang berbuat baik. Kalau umat berbondong-bondong menuju neraka, kita diam saja. Kita namanya bukan berbuat baik, kita ini berbuat jahat. Betul nggak malaikat? Nah, maka kita ingin menjadi orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik.
lebih cepat lebih baik. Betul nggak malaikat? Kalau kita ini ingin mendapatkan harta, maka kita ingin yang lebih cepat. Lalu kalau kita ini ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan ridho Allah, lebih cepat lebih baik. Betul nggak teman? Nah, maka secepat-cepatnya berdiri untuk mewujudkan niat kita ini. Silakan mereka. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo.